Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami bisa ada di tempat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan memberikan pencerahan kepada setiap kami yang hadir. Engkau akan membukakan kebenaran firman-Mu sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kami berbuah. Itulah yang dikatakan di Matius 13 ayat 23. Kami memiliki hati seperti tanah yang subur. Manakala ditaburi firman Tuhan, maka kami mengerti, kemudian kami berbuah sampai dengan 100 kali lipat. Walau ada yang 60, ada yang 30. Terpuji nama-Mu Tuhan. Siapkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Ya, salam semuanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih tim pujian, tim worship, thank you so much. Bapak Ibu, salam. Yang di bawah juga salam, yang di bawah salam Bapak Ibu. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tadi ya, video tadi sangat bagus banget. Yang video tadi itu sangat bagus banget. Nanti kita bisa cerita macam gitu juga ya, tentang supaya very clear. Tapi hari ini juga kita mau cerita supaya very clear juga firman Tuhan ya. Nah, saya sebelum menyatakan temanya, saya cuma kasih tahu dulu Amsal 25 ayat 2. Nanti saya dibantu ayat-ayatnya ya dari media ya, multimedia. Nah, Amsal 25 ayat 2 berkata, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Yang dimaksud itu adalah firman Tuhan. Nah, kemuliaan raja-raja menyelidiki sesuatu, yaitu firman-Nya. So Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama, kemuliaan yang diberikan kepada kita adalah menyelidiki. Ada amin? Mau sama-sama kita menyelidiki? Jadi nggak ada yang lebih pintar dari yang lain, tapi kita semua sama-sama menyelidiki. Yang tadi dikatakan kebenaran, yang lagunya tadi ada kan? Yang benar itu adalah dari apa? Firman yang tertulis. Ya, tadi dari video tadi, firman yang tertulis. Orang bisa berkata apa-apa, tetapi kita harus back to the Bible, what is written in the Bible, ya, apa yang tertulis di Alkitab. Nah, Bapak Ibu, ingat nggak? Yesus pernah menunjuk ke arah bait suci Allah. Ya, di Yohanes 2 ayat 19 sampai 20. Di sana dikatakan, ya, rombaklah bait suci itu. Pada hari yang ketiga akan kubangkitkan bait suci yang baru. Orang Yahudi marah besar, saudaraku. Kenapa marah besar, tahu nggak? Karena bait suci itu adalah kiblatnya bangsa Yahudi. Iya kan? Kiblatnya bangsa Yahudi. Kalau dikatakan itu disuruh rombak, mereka marah besar. Apalagi dikatakan Yesus, saya akan bangun dalam 3 hari loh. Wow, ini apa-apaan nih? Maka mereka orang Yahudi bilang, kami bangun ini 46 tahun. Kamu berkata mau bangun dalam 3 hari. Siapa lo kira-kira kan gitu ya. Nah, tapi mereka nggak ngerti yang dimaksud oleh Yesus adalah, pada ayat 21 adalah, yang dimaksud Yesus adalah apa? Membangkitkan apa? Tubuhnya sendiri. Ada amin? Amin. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh orang Yahudi. Siapa yang bilang orang Yahudi bukan orang pintar? Orang Yahudi pintar semua Bapak Ibu. Tapi waktu Yesus berkata seperti itu saja, mereka nggak paham. Nah, banyak orang berkata kepada saya, Pak Girsan, kalau belajar Alkitab harus belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Saya sering bilang, yes, bagus, bagus banget. Siapa yang nggak setuju? Semua setuju. Tetapi saya mau berkata, sekarang kalau ini ada Alkitab ya Bapak Ibu dalam bahasa Yunani, berikan ini ke orang Yunani. Kemudian ada bahasa Ibrani, berikan ke orang Ibrani. Suruh baca, beri waktu 2 years, 2 tahun. Kemudian suruh cerita. Bisa tahu? Tahu sempurna? Paham betul? Enggak. Apalagi kalau ada orang M di luar sana, ya dong, yang menyerang. Apakah mereka tahu? Enggak. Mereka cuma tahu kulit-kulitnya Bapak Ibu sekalian.
Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena Alkitab menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan, bahasa-bahasa apalagi kiasan, bahasa-bahasa simbolik, ya, bahasa-bahasa apa? Puisi. Saudara, nggak sembarangan baca terus langsung ngerti. Untuk itu saudara harus meminta hikmat dari Tuhan. Ada amin? Mintalah hikmat pengertian dari Dia, pasti akan dibukakan. Nah, untuk itu supaya bisa mengerti dengan baik, milikilah relasi intim dengan Tuhan, ginusko dengan Dia, supaya manakala kita membaca, Tuhan memberi hikmat pengertian. Ada amin? Mau sehari ini kita sama-sama menyelidiki Bapak Ibu? Mau ya? Nah, tadi sudah dikatakan dalam 3 hari akan membangun baiknya yang baru, ya, baik yang baru. Bapak Ibu, sebelum masuk kepada inti ayatnya, saya mau katakan begini. Adam itu adalah gambaran dari Kristus. Nanti kalau dibaca kitab Roma ada, Adam itu adalah gambar dari Kristus. Ya, Adam. Nah, ingat nggak? Adam dibuat tertidur. Terus Tuhan mengambil rusuknya, betul? Dijadikan Hawa. Nah, ini gambaran. Apa realitanya? Realitanya Bapak Ibu adalah Yesus mati di kayu salib, dikubur. Oke? Kemudian pada hari ketiga yang bangkit apa? Tubuhnya sendiri. Ada amin? Tadi ayat itu bilang apa? Rombaklah bait suci itu. Pada hari ketiga kubangkitkan bait suci yang baru. Itu adalah penggenapan dari Adam dibuat tertidur, ya, lalu diambil rusuknya, dijadikan Hawa. Hawa adalah sang mempelai, betul? Nah, Yesus mati di salib, dikubur. Nah, itu gambaran tertidur, namanya ya, Bapak Ibu. Dia dikubur. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Yang bangkit itu disebut apa? Tubuhnya sendiri. Nah, tubuhnya sendiri inilah yang disebut apa? Kitalah sebagai tubuhnya sendiri. Ada amin? Kita inilah tubuhnya Kristus. Kitalah mempelainya Kristus. Kitalah gerejanya. Ada amin? Kita itulah gambaran yang tadi gambaran Hawa. Hawa adalah mempelai, betul? Kita inilah mempelai Kristus. Ada amin? Kitalah bait suci itu. Ada amin? Nah, ini kita harus nyambung firman. Ayat nanti menjawab ayat. Kemudian mari kalau kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ya, di sana dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Ya kan? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, mengapa Yesus secara spesifik, secara khusus berkata, janganlah gelisah hatimu? Nah, kira-kira apa? Kita sama-sama tahu bahwa tidak lama lagi Yesus apa? Akan mati di salib, betul? Janganlah gelisah hatimu. Ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu ayat 2-nya. Titik. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, titik. Nggak koma ya Bapak Ibu. Titik. Artinya apa? Di rumah Bapak itu tempat tinggalnya sudah banyak. Ayo Bapak Ibu ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau aku telah selesai menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemputmu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, pergi ke situ. Nah, ini satu teka-teki. Saya puluhan tahun jadi jemaat. Kalau kita ada di rumah duka, ada pendeta berbicara pergi ke situ, semua pendeta saya amati berkata, pergi ke situ adalah pergi ke surga. Betul Bapak Ibu? Ya kita nggak pasti betul kan?
pergi ke surga. Jadi pergi ke situ katanya pergi ke surga menyediakan tempat. Inilah yang kita pelajari selama ini, betul ya? Nah sekarang kita mau menyelidiki firman Tuhan. Ini bukan dari saya. Firman Tuhan yang berkata pergi ke situ itu kemana? Pernahkah Bapak Ibu menyelidikinya? Ini pertanyaan. Bisa ditayangkan ayatnya Bapak? Ya, pergi ke situ. Ya, coba bisa dalam bahasa Inggrisnya nggak? Nggak usah, bahasa Indonesia dulu, nanti baru bahasa Inggris. Nah coba, nanti yang saya mau yang bahasa Inggrisnya adalah Yohanes 14 ayat 3. Dalam bahasa Inggrisnya New King James atau King James ya. Nah, sekarang kita mau melihat pergi ke situ kemana. Coba tayangkan ayatnya Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 21. Ini Yesus berkata kepada mereka, ya, orang-orang di zaman itu. Ya, Yohanes 8 ayat 21. Bapak Ibu sudah lihat di layar ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi, ya, dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Nah, reaksi orang-orang di sini itu apa? Coba sama-sama dibaca. Reaksinya apa? 1, 2, 3, tolong dibaca. Reaksinya apa? Ayat 22. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Jadi dalam perspektif orang Yahudi mengerti banget. Pergi ke situ mau ngapain? Bunuh diri, mau mati, saudaraku. Anggap ya. Jadi ini kan sebelum Yohanes 14. Ya, ini kita pelan-pelan belajar ya. Saya mau kita Bapak Ibu semua betul-betul tahu, mengerti firman Tuhan. Supaya apa? Happiness, bahagia. Kalau orang full gospel katakan apa? Bapak Ibu tahu nggak? Orang-orang terbahagia. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Jadi Bapak Ibu, kita ini orang terbahagia, gitu loh. Nah kalau kita mengerti, kita pasti happiness. Tadi katakan mengerti dan berbuah. Ya, kalau Matius 13 ayat 23 katakan kita mengerti kemudian berbuah sampai 100 kali lipat. Nah, mengerti apa nih? Mengerti firman kan? Kemudian berbuah, artinya pengenalan kita tentang firman, terutama tentang Kristus, itu sampai 100 kali lipat. Baru dalam implementasi itu, ya perbuatan itu terlihat, gitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan, ya maka kata orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Jadi jelas. Nah ini satu ayat. Jadi kita kalau belajar Alkitab adalah ayat menjawab ayat, ayat menjawab ayat, sampai kita ketemu benang merahnya berbicara apa. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Sekarang coba buka di ayat sebelum 14 yaitu 13 ya, Yohanes 13 ayat 36. Ya kita baca ayat 36, tolong ditayangkan ya, ayat 36. Yohanes 13 ayat 30. Di sini juga sama. Di sini juga sama, ya. Nah, Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Apa kata Petrus? Juga sama-sama dibaca. 1, 2, 3. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau? Sekarang memberikan nyawaku bagimu. Nah, ada kata kunci di situ, ya. Ya, kata Petrus kepada Yesus kan, karena kau nggak bisa mengikuti aku sekarang. Nah, maka Petrus berkata, kata Petrus, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Ya, aku apa dia katakan? Kata kuncinya, aku akan memberikan nyawaku bagimu.
Wow. Artinya apa? Petrus Siap pasang badan karena tahu Yesus mau mati. Aku udah siap penggantimu, kira-kira gitu ya. Petrus bilang begitu. Aku siap menggantikanmu. Maka Yesus berkata, jawab Yesus, nyawamu, ya kan, jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Wow, dia sangat kecewa. Ya, dia apalagi nanti terjadi dia betul-betul menyangkal ya. Nah, kata kuncinya di sini adalah kita mau tahu pergi ke situ. Jadi ada 2 ayat pendukung bahwa itu bukan pergi ke surga. Dia mau mati di kayu salib. Jadi kalau Yesus bilang, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, artinya apa? Aku pergi ke salib, mencurahkan darahku untuk menebus semua dosa-dosamu dan dosa dunia. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nangkal ya Bapak Ibu. Jadi proses penyediaan tempat bagi orang percaya adalah di mana? Di kayu salib. Tanpa salib, saudara dan saya, semua umat manusia tidak bisa bertemu dengan Sang Bapa. Karena Yohanes 14 ayat 6 berkata apalah? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, tanpa melalui aku itu adalah proses salib, sahabat-sahabat sekalian. Kalau Yesus nggak mati di salib, darahnya nggak dicurahkan sebagai darah yang kudus, kalau di perjanjian lama, sahabat-sahabat sekalian, untuk pengampunan dosa adalah korban sembelihan di binatang. Nah, itu terjadi di dalam bait suci Allah 1 kali dalam 1 tahun, betul? Dan sekarang sahabat kita orang Muslim masih menyelenggarakannya. Setiap tahun ada hari raya kurban, betul kan? Orang Yahudi masih melakukan nggak, Bapak Ibu? Dengan kehancuran bait suci Allah yang tadi dikatakan, sebenarnya dari perspektif Tuhan, ya, kita melihat ini dari perspektif Tuhan, Bapak Ibu. Tadi ingat nggak Yesus berkata, rombaklah bait suci itu. Pada hari ketiga kubangkitkan bait suci yang baru, yaitu tubuhnya sendiri. Yaitu yang bangkit itu adalah tubuhnya sendiri, itulah yang disebut mempelai, itulah Hawa, dan itulah orang percaya. Oke, sampai di situ. Nah, sekarang coba nanti saya baru cerita lagi ke arah yang tadi perjanjian lama dengan bait suci hancur ya. Nah, sekarang coba kita lihat Yohanes 14 ayat 3 dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan Inggris. Bisa ditayangkan? Bahasa Indonesia dulu. Kadang-kadang bahasa Indonesia ini artinya kadang-kadang agak-agak kurang pas. Kadang-kadang ya. Ada yang pas, ada yang kurang pas. Yohanes 14 ayat 3. Nah, ini dalam bahasa Indonesia-nya sama-sama kita baca. Dan apabila aku telah Pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Inilah yang puluhan tahun kita baca, betul? Kita jarang mau baca yang bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya, ya. Sehingga kita pikirannya agak kurang match gitu. Coba baca yang bahasa Inggris, sama-sama dibaca yuk. 1, 2, 3. And if I go prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Jadi kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, yaitu di salib, ya tadi kan prosesnya di salib, aku akan datang kembali dan apa? Menerimamu masuk ke dalam diriku, supaya di mana aku berada, kamu pun
menerima kepada diriku yang mana? Yang bangkit pada hari yang ketiga. Nangkep nggak Bapak Ibu? Nah ya. Receive you unto myself. Ya, receive you unto myself. Kan tadi dia bilang rombaklah bait suci itu, betul? Pada hari ketiga aku bangkitkan bait suci yang baru. Nah, waktu Yesus mati, dia bangkit dong. Nah, ini tadi, to receive you, masuk ke dalam diriku yang bangkit pada hari ketiga. Anggap Bapak Ibu. Dan ini juga yang dikatakan di Alkitab, ingat nggak? Waktu Yesus bangkit, kuburan terbuka. Orang-orang kudus menuju kepada kota kudus, yaitu kemana? Ke tubuh Kristus yang bangkit pada hari ketiga. Ada amin, Bapak Ibu. Bisa nangkap gak di benang merahnya? Ya. Ini penting banget. Saya waktu mengerti ini Bapak Ibu, ini saya nggak ada ngajar Bapak Ibu, nggak ada yang belajar ini, nggak belajar ini. Ini nggak ada yang ngajarin Bapak Ibu. Ini Tuhan yang bukain. Kita nggak belajar berguru, sekolah, kursus Alkitab, dapat ini, enggak. Tapi Tuhan bukain bahwa maksudnya itu seperti ini loh, teman-teman sekalian. Nah mungkin ini berbeda dengan pandangan kita yang selama ini kita dapat ya. Anggap aja ini studi banding. Untuk kita gali lagi. Ada amin? Ya. Jadi waktu Yesus bangkit, kuburan terbuka. Nah orang-orang kudus itu menuju kepada kota kudus. Kota kudus itulah yang Yesus bangkit pada hari ketiga itu. Yaitu tubuhnya sendiri itu. Jadi orang kudus itu, jiwa-jiwa orang yang terperangkap dalam penjara itu masuk kepada tubuh Kristus. Berkumpullah di situ, di kota kudus itu, yaitu tubuh Kristus itulah kota kudus. Ada amin? Nah itulah bait suci yang sesungguhnya, yang bangkit pada hari ketiga. Ingat gak waktu Yesus usia 12 tahun? Orang tuanya mencari-cari dia. Betul? Kemudian begitu ketemu orang tua, Yesus bilang, ngapain kalian cari saya? Saya sedang melakukan pekerjaan Bapa saya. Di mana? Di dalam apa? Bait suci. Jadi bait suci itu adalah rumah Bapa. Betul kan? Rumah Bapa. Nah makanya Yohanes 14 ayat 1 dengan 3 perikopnya itu apa? Rumah Bapa. Jadi rumah Bapa itu berbicara bait suci. Nangkep Bapak Ibu? Nah bait suci. Nah makanya dikatakan rombaklah bait suci itu. Dan pada akhirnya bait suci itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Hancur pada tahun berapa? 70 Masehi. Ada Bapak Ibu yang sudah pergi ke Yerusalem? Gak ada lagi bait sucinya, tinggal puing-puing, tinggal tembok ratapan. Nah itulah yang dikatakan di tema Matius 24 Bapak Ibu. Di mana Matius 24 berkata apa temanya? Khotbah tentang apa? Akhir zaman. Terus apa di bawahnya itu? Bait suci Allah, bait suci akan diruntuhkan. Ya betul kan? Pertanyaannya kenapa pakai kata akan Bapak Ibu? Belum terjadi karena Yesus berbicara tahun itu, dia waktu Yesus ngomong tuh tahun 30 Masehi. Sebelum mati disalib. Betul? Dia ngomong tahun 30, maka kata akan. Dan kapan bait Allah hancur? Tahun 70. Nah, makanya dikatakan di Matius 24 ayat 15. Kalau engkau melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, itulah tandanya. Kalian harus ngerti, katanya gitu kira-kira. Nah, jadi tempat kudus yang Tuhan maksud itu adalah apa? Bait suci waktu itu, bait suci yang ada di zaman itu, bukan bait suci yang akan didirikan nanti. Bukan. Karena bait suci yang akan didirikan di kota Yerusalem itu nggak ada di Alkitab.
Nggak ada di Alkitab. Karena kita justru, kita inilah pengganti bait suci yang fisik menjadi bait suci dalam roh. Ada amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya, ini penting sekali. Nah, kalau kita baca di Matius 24, ya, ayat 1 sampai 3, Yesus menunjuk kepada bait suci. Kamu lihat bait suci itu? Bait suci itu tidak akan ada lagi satu batu di atas batu lainnya, betul? Ya. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara tahu, waktu itu, waktu Yesus berkata, bait suci akan diruntuhkan. Kira-kira kalau Bapak Ibu waktu itu ada di situ, menjadi murid di situ, kira-kira terperanjat nggak? Terkejut nggak? Sangat terkejut. Mereka surprise sekali. Wow, apa yang akan terjadi ini? Bait suci akan hancur. Karena itu kiblat. Kiblat bangsa Yahudi ya bait suci. Jadi kalau bait suci itu hancur, ya kiamat bagi bangsa Yahudi. Nangkep ya? Bukan dunia kiamat. Nah, nangkep Bapak Ibu? Yang kiamat itu apa? Kiamat itu adalah paradigma pemikiran. Mereka nggak bisa lagi diibadah lagi, orang bait sucinya hancur. Ya? Itu kiamat. Makanya murid-murid itu surprise, maka bertanya. Waktu Yesus duduk di mana Bapak Ibu? Bukit Zaitun. Nah, di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang dan bertanya. Ada 3 pertanyaan. Coba tayangkan, Bapak tayangkan. Matius 24 ayat 3. Ini kayaknya jangan dikorbankan. Betul ya Pak ya? Coba baca baik-baik. Ada 3 pertanyaan. Nah, 1. Bila manakah itu akan terjadi? Tentang apa? Bait Allah akan runtuh. Terus apa? Apakah tanda kedatanganmu? Wah, 2. Terus apa lagi ketiga? Apakah tanda akhir dunia? Jadi ini bisa merubah pikiran kita loh Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan penting di situ. Kapan? Bila mana bait Allah itu hancur? Dan pakai kata dan loh. Dan itu artinya pertanyaan, 3 pertanyaan itu menjadi satu kesatuan, nggak boleh dipisah-pisah. Dia katakan tadi, bila manakah itu akan terjadi? Bila manakah bait Allah akan runtuh? Apakah tanda kedatanganmu? Kemudian apalagi bila mana apa namanya? Tanda akhir kesudahan dunia. Nah, dijawab oleh satu kejadian, yaitu bait Allah hancur. Waktu bait Allah runtuh, 3-tiganya itu sudah terjawab. Kenapa saya katakan terjawab? 1 adalah tadi bait Allah akan diruntuhkan. Bila mana akan terjadi? Tentang bait Allah. Apakah tanda kedatanganmu? Bait Allah hancur. Ya. Bila apa namanya? Tanda akhir dunia, dunianya Yahudi. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu aion, zaman, akhir zaman. Tapi dalam perspektif bangsa Yahudi itu kalau dikatakan dunia, karena ini diambil dari terjemahan King James, dunia yang dimaksud adalah dunia Yahudi. Dunia sistem Yahudi di zaman itu yang terikat kepada apa? 613 peraturan-peraturan hukum Taurat. Nah, mereka terikat itu semua di dalam bait suci itu. Gitu loh. Nah, ini semua hancur. Nah, kenapa dibilang tanda kedatanganmu? Karena pada waktu itulah dia datang dalam kemuliaannya di awan-awan. Nah, awan-awan itu berbicara kemuliaan Tuhan. Tuhan datang dalam kemuliaannya, dalam rangka penghakimannya untuk menghancurkan bait suci, membumi hanguskan kota Yerusalem. Bapak Ibu, Jenderal Titus, waktu Nero berkata, sebelumnya kan Kaisar Nero. Kaisar Nero itu kejam sekali Bapak Ibu. Waktu itu Bapak Ibu, orang mau belanja nggak bisa belanja, harus menyembah patung Nero dan memakai cap 666. Nah, itu kira-kira. Jadi itu sudah terjadi. Jadi kalau sekarang kita berbicara chip,
Itu kemajuan teknologi, Bapak Ibu. Bukan nanti kalau kita terus ditakut-takuti dengan chip, jangan Bapak Ibu. Bahkan nanti itu kalau kita udah pakai itu, semua data kesehatan kita ada di situ, ada ini. Jadi begitu Bapak datang aja udah tahu, oh ini penyakit ini. Oh kalau orang nanti kan tiba-tiba terbaca datanya sama rumah sakit yang modern. Oh ibu ini mau jatuh, mau kena stroke, aja bisa tahu. Kalau semuanya ada di situ. Kira-kira. Itu kemajuan zaman Bapak Ibu. Nah kemarin waktu COVID, semua orang bilang COVID itu 6666, betul nggak? Udah mau kiamat. Tadi katanya tahun berapa? 92. Ya kan kiamat. Nah Bapak Ibu, mari kita, orang boleh bilang apa? Ya kan, itu hak orang mau bilang apa, betul? Mari back to the Bible. Pelajari Alkitab supaya kita damai, tentram, tenang. Saya sekarang ini salah satu orang terbahagia di dunia. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya gak terpikirkan lagi dunia hancur, kiamat ini gak ada di pikiran saya. Ya. Kalau kita berkata dunia ini akan hancur, mohon maaf nih, kita menyatakan Tuhan itu kejam banget dong. Kehidupan anak cucu kita, emangnya kita ego. Anak cucu kita yang akan ribuan tahun nanti yang datang itu kiamat, pesawat jatuh ini satu, nggak begitu. Itu kan film. Enggak. Tuhan tuh sayang kepada kita. Coba baca Pengkhotbah 1 ayat 4. Tolong tampilkan Pengkhotbah 1 ayat 4. Nggak supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia dalam hidup ini, tenang. Kita bisa memberikan yang terbaik bagi kehidupan. Ini maksud Tuhan. Nah mari baca 1, 2, 3. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Nah Bapak Ibu, ayat dengan ayat nggak boleh ada satupun yang tabrakan. Nah ya. Kalau saya dulu sering baca ayat tabrakan semua Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita udah punya persepsi yang udah dengar terlalu banyak, ya kan? Coba sekarang kalau dibilang dunia kiamat, tabrakan nggak sama ini, Bapak Ibu? Tabrakan, nggak boleh tabrakan, ayat nggak boleh tabrakan. Nah, tadi katanya kan di video bilang orang boleh bernubuat, orang boleh berkata apa aja, tapi mau dievaluasi. Dan yang mengevaluasi yang pertama adalah isi Alkitab, firman yang tertulis. Ada amin. Jadi Bapak Ibu, kedatangan saya kemari, saya berharap gak sia-sia Pak Pendeta. Jadi supaya kita sama-sama belajar. Bukan saya pintar Bapak Ibu, enggak. Kita mau sama-sama menyelidiki ayat menjawab ayat. Ada amin. Supaya hidup kita tenang dan kita bisa memberikan arahan kepada anak cucu kita. Supaya anak cucu kita itu tidak ada ketakutan dalam hidup. Bapak Ibu, tadi dengar gak di video itu? Orang-orang sudah menjual hartanya. Bukannya itu saja di Korea. Bapak Ibu, ada pendeta besar di Jawa. Sudah jemaatnya juga menjual harta bendanya. Sudah pergi ke kota Yerusalem. Nggak mau keluar dari daerah taman situ, daerah tempat Yesus mau turun. Udah jual harta benda, udah ke Yerusalem. Nunggu di ranger Bang. Nggak, sampai pagi nggak ada di ranger. Diusir dari situ, kelamaan diusir, disuruh pulang keluar. Jadi miskin kan? Nah, kita tahu ada pendeta Sibuya di kota Bandung. Itu jemaahnya juga banyak orang pintar loh. Banyak yang S1, S2. Juga menjual harta bendanya untuk siap-siap diangkat. Memang betul akhirnya diangkat Bang. Diangkat polisi. Jadi gini Bapak Ibu, saudaraku,
kesempatan kita waktu kita masih bernafas ini, ya. Waktu kita masih bernafas ini, Tuhan mau happiness ada dalam hidup kita. Ada damai sejahtera dalam hidup kita. Kita mengerti potensi apa yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita masing-masing. Setiap kita sesuai dengan Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Untuk siapa Bapak Ibu? Coba saya ulangi lagi, ya. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Untuk siapa? Untuk manusia. Seperti untuk Tuhan. Karena kok dibilang begini, lu lakukan yang terbaik ini untuk si A ya. Kita aja lihat dia itu menjengkelkan. Hah, untuk dia? Males. Nah, waktu kita memberikan untuk si A yang tadi yang kita gak suka itu, memberi kepada dia seperti untuk Tuhan. Ada amin, saudara. Jadi kita tidak ada musuh siapapun. Gak ada orang yang kita benci siapapun. Kita memberikan yang terbaik kepada siapapun seperti memberikan kepada Tuhan. Tuhan butuh? Tuhan itu mah sudah maha segala-galanya. Tapi ini memotivasi kita, ya, supaya kita mempunyai hati yang rela, hati yang tulus, kasih mengalir lewat saudara dan saya. Amin. Itulah yang Tuhan mau sebenarnya dalam hidup. So Bapak Ibu sekalian, setiap kita sebagai orang tua, kita harus menyiapkan anak-anak kita, cucu kita, menjadi orang-orang yang dahsyat, luar biasa, lebih hebat dari kita. Amin. Karena kalau tidak, kita waktu meninggal itu gak damai. Kenapa? Nanti kepikiran, anakku nanti gimana, ini gimana, nangkep gak? Tapi kalau sudah disiapkan, sekolahnya disiapkan, karakternya disiapkan, semua disiapkan, wow, dahsyat ya. Kita dengan happiness menyiapkan generasi ke generasi. Ada amin. Karena dunia tetap seperti ini. Keturunan yang satu pergi, keturunan yang satu datang, anak cucu datang, ya kan? Kita udah gak ada tuh, gitu. Bumi tetap eksis. Ya ada gempa, iya betul. Sekarang Bapak Ibu, para ahli semua terus menyelidiki tentang bumi, tentang antariksa, segala sesuatu, supaya bagaimana membuat keseimbangan. Ada amin. Supaya bumi ini tetap indah dan damai. Ada amin. Nah sekarang orang berpikir perang dunia ketiga. Wah ini sebetulnya perang dunia ketiga. Apakah perang dunia ketiga akan membuat dunia kiamat? Bapak Ibu, tidak. Saya mau katakan di sini sekarang enggak, jangan ketakutan. Kalau ada terjadi perang dunia ketiga, ya terjadi perang dunia ketiga. Apakah dunia kiamat? Enggak. Tahu nggak? Akhir zaman, waktu akhir zaman itu yang dahsyat itu apa? Perang dunia pertama, perang kedua, jutaan orang mati, tewas jutaan. Tapi tidak sedahsyat waktu akhir zaman. Tahu Bapak Ibu, Matius 24, coba tayangkan Matius 24 ayat 21. Ini adalah bercerita apa Bapak Ibu? Tentang masa aniaya besar. Nah, mari sama-sama kita baca. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Bapak Ibu mau mengharapkan ini terjadi lagi? Tidak. Ini Matius 24. Tema besarnya apa Pak? Khotbah akhir zaman. Bait suci akan runtuh. Nah, coba baca, buka lagi. Ini kita samakan dengan Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Coba buka Wahyu 1 ayat 2. Tentang ini siksaan nanti ya, siksaan.
Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, supaya kita tercerahkan. Nah, lihat nih. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata apa? Bangunlah dan ukurlah apa? Dalamnya bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ingat ya, mengukur bait suci Allah. Waktu ini ditulis, bait sucinya masih berdiri nggak? Masih berdiri, Bapak Ibu. Masih ada, bait suci Allahnya masih ada. Tuh ayat 2-nya juga. Nah, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah, bayangkan, telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan lamanya itu adalah 3,5 tahun. Itulah kota Yerusalem, pelataran bait suci Allah, udah diinjak-injak oleh tentara Romawi, Bapak Ibu. Itulah zaman Nero, Kaisar Nero, sampai kepada Jenderal Titus. Jadi disitulah terjadi masa aniaya besar itu. Bapak Ibu tahu masa aniaya besar itu apa yang terjadi, yang sangat dahsyat? Coba buka Kitab Ratapan 2 ayat 20. Inilah yang paling dahsyat yang terjadi zaman itu. Kitab Ratapan 2 ayat 20. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lihatlah Tuhan dan pilihlah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh apa? Imam dan nabi. Nah, di tempat kudus itu apa? Ya bait suci yang diceritakan itu tadi Bapak Ibu, yang dalam khotbah akhir zaman, sesuai dengan Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Karena di sebelah luar bait suci sudah diinjak-injak oleh tentara Romawi. Dan ukurlah dalamnya bait suci, jangan bagian luarnya. Nah, coba lagi kita rata 4 ayat 10. Sama-sama kita baca mana? Dengan apa? Tangan sendiri wanita yang lemah lembut apa? Kanak-kanak mereka. Untuk makanan mereka tak kalah apa? Runtuh putri bangsaku. Runtuhlah bait suci itu. Runtuhlah Yerusalem itu. Nangkep Bapak Ibu. Sekarang perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan kalaupun ada perang dunia ketiga, pertanyaan saya adalah, apakah akan ada ibu-ibu motong bayinya dan makan bayinya? Akan terjadikah seperti itu? Enggak akan terjadi. Enggak akan. Itu hanya terjadi di zaman itu. Di zaman Kaisar Nero itu, sampai ke Jenderal Titus itu. Disitulah waktu bait Allah mau diruntuhkan, kota Yerusalem dihancurkan. Coba bukakan Wahyu 20 ayat 9 sampai 11. Nah, mari kita baca. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit, nah catat ini, dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Nah, inilah yang dikatakan kota Yerusalem di bumi hanguskan. Waktu bait Allah itu hancur, di bumi hanguskan kota Yerusalem. Itu turunlah api dari langit menghanguskan mereka. Ya, lanjut 1 ayat 10-nya. Nah, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam selama-lamanya. Dan inilah waktu bait Allah hancur itu, disitulah para imam, orang-orang yang disebut nabi palsu, orang-orang yang menolak Kristus, orang ahli Taurat, orang Farisi, semuanya mereka tewas, dicampakkan ke dalam apa? Ke dalam api. Jadi iblis di situ bukan makhluk iblis. Iblis di sini berbicara para imam, berbicara ahli Taurat, orang Farisi yang menolak Kristus. Mereka lah yang tidak suka kepada Yesus. Nah, kan, Bapak Ibu, dan mereka telah dicampakkan ke dalam api neraka, ya, Gehenna.
di lembah Hinon, barat daya dari Yerusalem. Coba ayat 11-nya. Lalu aku melihat tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, tidak ditemukan tempatnya. Bapak Ibu, bumi dan langit ini bukan bumi yang kita pijak ini, bumi dan langit. Langit itu berbicara apa? Tempat ruang Maha Kudus. Jadi ruang Maha Kudus di dalam di bait suci itu, ruang Maha Kudus tempat Allah berdiam, itu disebut heaven. Baru ruang kudus dan jemaatnya yang ada di sekitar bait suci itu semua itu disebut bumi, ya, earth. Nah, baru di depan bait suci itu ada kolam pembasuhan yang disebut laut. Jadi kolam pembasuhan, jadi ini, kalau mau masuk ke dalam bait suci Allah itu ada namanya kolam pembasuhan, Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke dalam bait suci Allah harus membersihkan diri. Dan ini yang masih diikuti oleh orang muslim sampai saat ini. Kalau mereka mau sholat, mereka harus membersihkan diri, betul nggak? Jadi kolam pembasuhan itulah disebut laut, sea. Nah, mereka harus membersihkan diri. Nah, sekarang laut ini, sea ini, dalam perspektif Tuhan, itu sudah nggak ada. Maka Wahyu 21 ayat 1 berkata, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Bumi yang pertama, langit pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Nah, ini jadi waktu bait Allah hancur, lenyaplah bumi dan langit. Karena bumi dan langit dan bumi itu adalah bercerita perjanjian antara Tuhan dengan umatnya sesuai dengan kitab Ibrani 8 ya, ayat 13 ya, kemudian ada Ibrani 9 dimulai ayat 18. Jadi di sana dulu ada ikatan perjanjian yang pertama, Pak. Ikatan perjanjian yang pertama yang harus disahkan oleh darah binatang. Ya kan? Nah, disahkan oleh darah binatang di dalam bait suci Allah. Nah, bait suci Allah inilah yang disebut, di situ ada langit karena ada Tuhan di situ, heaven, kemudian ada bumi di situ disebut umatnya. Nah, ini semua sudah nggak ada. Jadi waktu bait suci lenyap, itulah lenyaplah langit dan bumi. Makanya kalau dibaca coba Wahyu 21 ayat 1. Maka di sini pakai kata telah. Kenapa pakai kata telah? Nah, karena sudah terjadi. Nah, coba baca 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Betul kan? Kan bukan saya ngarang-ngarang nih. Kan langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, yaitu bait suci yang pertama telah berlalu, dan dia melihat langit yang baru, yaitu bait suci yang baru, yaitu orang percaya. Tangkap Bapak Ibu. Nah, kita inilah orang percaya, inilah tempat ikatan perjanjian antara Tuhan dengan kita di bait suci yang baru, yaitu orang percaya yang dibangkitkan pada hari yang ketiga tadi. Nah, kalau dibaca di Wahyu 21 ayat 2-nya, coba ayat 2-nya langsung. Nah, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari mana? Dari sorga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk. Nah, siapa ini? Ini adalah bercerita orang percaya. Kita berbicara sudah masuk kepada paradigma dimensi rohani. Nangkep Bapak Ibu? Dimensi rohani. Coba ayat 3-nya. Nah, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia yang diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah. Nah, kemahnya itu siapa? Ya, orang percaya itu udah menjadi kemah Allah sebagai bait suci yang kudus. Makanya be happy in your life, karena Tuhan berkenan berdiam di dalam kita semua. Amin. Kitalah kemah yang baru itu. Kemah yang kudus itu adalah orang percaya. Amin.
Jadi berbahagialah hidup kita, karena Allah berkenan berdiam di dalam kita. Ada amin? Makanya saudara nggak bisa disantet, nggak bisa di mana, nggak bisa di itu. Kenapa? Karena ada Allah di dalam saudara, ada Tuhan dalam saudara, ada Roh Tuhan dalam saudara. Karena yang tadinya Roh Tuhan, Roh Allah itu diam di ruang Maha Kudus, namanya. Sekarang Tuhan yang sama yang dulu tinggal di ruang Maha Kudus, sekarang sudah tinggal di mana? Orang percaya. Karena apa? Tuhan tidak pernah tinggal di kuil-kuil apa? Buatan tangan manusia. Ada amin? Tuhan tidak tinggal diam di kuil-kuil buatan tangan manusia. Tapi Tuhan tinggal di mana? Bait suci yang Dia ciptakan sendiri, yaitu orang percaya, yaitu tubuhnya yang bangkit pada hari ketiga. Karena kita telah mati bersama Dia, kita telah dikuburkan bersama Dia dan bangkit di dalam Dia. Amin. Nah, ini dahsyat Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu kita belajar sesuatu yang baru. Kalau ini masih membingungkan, ayat-ayatnya tadi sudah saya sebutkan, nanti bisa diulang di ini dipelajari lagi. Mungkin ini sesuatu yang baru, betul nggak? Tapi kira-kira dapat dipahami nggak Bapak Ibu? Nyambung nggak? Nyambung ya. Saya berharap kita semua bisa belajar lagi, nanti bisa diulang lagi. Kalau lain nanti ada kesempatan kita bisa lebih mendalami lagi bahwa saudara dan saya, kita adalah kemahnya Allah. Tuhan berdiam di dalam kita. Satu terakhir, ayat terakhir. Wahyu 3 ayat 12. Biar kita tahu secara rohani kita itu adalah Yerusalem yang baru itu. Ya, Wahyu 3 ayat 12. Kalau dibuka Wahyu 3. Nah, mari sama-sama kita baca. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan menjadikan suku guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya apa? Akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu apa? Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan nama yang baru. Nah, Alkitab berkata bahwa barang siapa yang menang, yaitu orang-orang percaya yang tetap teguh di dalam pendiriannya, yang tidak murtad, yang betul-betul ada, dan kita tinggal di dalam bait suci yang baru. Kita bersatu di dalam bait suci tubuh Kristus itu. Dan kita diberi nama yang baru, yaitu apa? Yerusalem yang baru. Nah, inilah yang tadi di Wahyu 21 ayat 2. Kota yang kudus turun dari surga. Karena kita ini sudah diciptakan di dalam Kristus. Kita ini telah lahir baru di dalam Dia menjadi kotanya yang kudus. Ada amin? Jadi kitalah kota kudus itu. Jadi saudaralah kota kudus. Tuhan berdiam di dalam kehidupan kita sebagai gerejanya, sebagai umatnya. Ada amin? Dan untuk itu Tuhanlah yang terekspresikan lewat saudara dan saya melalui perkataan kita, perbuatan kita, kebiasaan kita, karakter kita, dan integritas kita dalam kehidupan ini, supaya setiap saudara, kemanapun saudara pergi dan dimanapun berdiri, saudara akan menjadi berkat. Saudara menjadi garam dan terang. Saudara akan menjadi inspirasi dan keteladanan. Saudara memberikan yang terbaik di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara memberikan yang terbaik di mana? Di kantor saudara bekerja, di pemerintah, di bisnis saudara. Do the best in your life. Ini penting bagi saudara dan saya, supaya setiap anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang dahsyat bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Ada amin? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang kami lihat dari setiap ayat-ayat. Ayat menjawab ayat. Itu yang memberikan kami dicerahkan sehingga kami mendapatkan benang merahnya. Tuhan, kalau di antara kami ada yang belum memahaminya, kiranya Roh Kudus, Engkau yang memberkati, Engkau yang membukakan pikiran dan hati kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dan kami juga aminkan Tuhan, kalau kami dalam keadaan ada yang kurang sehat atau sakit, kami mau aminkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan,
Terima kasih Tuhan. Dan kami mau aminkan juga di dalam nama Yesus, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami rencanakan, atas berkat-berkat-Mu, atas kekuatan dan hikmat yang datang daripadamu, semuanya bisa kami kerjakan sempurna di dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus, bagi kita yang percaya katakan amin. Terima kasih. Jangan lupa sahabat berikan komen dan sampai jumpa pada video berikutnya. God bless you.